Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih pada malam hari ini, begitu besar rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas karunia dan nikmat Allah, atas pertolongan Allah, kita berada di tempat ini pada malam hari ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, kenapa kita sangat berbahagia? Kenapa kita merasa sangat beruntung ketika kita berada di masjid ini pada malam hari ini? Kenapa kita merasa sangat bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala malam hari ini? Ajakan dari para penceramah, para khatib, mari kita bersyukur, mari kita bersyukur, ini hendaknya bukan sekedar formalitas, bukan sekedar abang-abang lambe istilahnya, bukan sekedar buat pantas-pantesan nek ceramah kudu muji syukur, bukan. Tetapi memang harus kita sadari betul, kalau kita berada di majelis ilmu, maka sebenarnya rasa syukur itu sangat besar kalau kita mau betul-betul meyakininya bahwa kita hadir di majelis ilmu itu membawa kebaikan. Meyakini betul bahwa kalau kita berada di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sakinah, meliputinya dengan rahmat, dikelilingi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang berada di majelis ilmu, dia sedang melakukan rekreasi yang Allah pilihkan tempatnya. Yang sering kali kita ini merasa suntuk, bosan, mungkin jenuh menjalani kehidupan dengan banyaknya kesibukan, banyaknya masalah yang seringkali menyita waktu dan pikiran kita, lalu membuat kita tidak tenang. Maka Allah sediakan satu destinasi wisata
berupa taman, dan itu bukan taman yang biasa tapi taman yang luar biasa, itu taman-taman surganya Allah yang ada di muka bumi ini. Hanya orang-orang yang meyakininya, mengimaninya apa yang disabdakan Rasulullah, yang akan merasakan bahwa ini kita sedang berada di taman yang menyejukkan, taman yang menenteramkan, taman yang membawa kedamaian. Hanya orang-orang yang percaya. Ini harus betul-betul kita pahami. Apa yang disabdakan Rasulullah adalah kebenaran selama hadis itu adalah hadis sahih. Dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah mengatakan bahwa majelis ilmu itu taman di antara taman-taman surga, kita yakin kita sekarang ini sedang berada di taman surga. Bukankah waktu dalam urusan dunia saja ketika kita rekreasi, mungkin di bibir pantai yang lautnya jernih membiru, pasirnya putih, banyak pohon rindang, pasirnya hangat, sinar matahari bersinar dengan redupnya, atau kita sedang berada di samping air terjun yang airnya dingin, jernih di sela-sela bebatuan dengan hijaunya tanaman-tanaman yang ada di sana, atau kita sedang berada di sebuah bukit yang sejuk teduh, dari atasnya kita melihat lembah, di bawahnya begitu indah, kita merasa tenang, nyaman, damai, bahkan rasa pusing dengan masalah-masalah yang kita hadapi sejenak sepertinya terobati. Maka mengapa kalau kita berada di taman surga yang Allah pilihkan, ini tempat wisatanya muslim, mukmin, lalu kita tidak merasakan hal-hal seperti itu tadi? Berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki dengan hadirnya kita di majelis ilmu. Maka yang pertama adalah yakin bahwa kalau kita hadir di majelis ilmu, kita itu sedang mampir di salah satu taman surga. Yang kedua, memang yang bisa merasakan kenyamanan dan kenikmatan berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang meluruskan niatnya. Sehingga mari kita luruskan niat kita, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ada kesungguhan. Jadi ada 3 poin yang harus kita capai kalau kita ingin merasakan kedamaian, ketenangan batin saat berada di majelis ilmu. Yang pertama, yakin dengan sabda Rasulullah SAW bahwa ini taman surga. Orang ketika di taman, apalagi taman yang indah, pasti betah. Yang kedua, niatnya tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersungguh-sungguh, serius. Tidak sekedar hadir, tidak asal-asalan, tapi betul-betul serius ingin mendapatkan barokah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau 3 poin ini kita bisa capai, kita akan merasakan kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan problem-problem yang membuat kita pusing itu akan berkurang bebannya, bahkan bisa hilang. Bisa kita uji cobakan, ya. Ketika kita ini sedang tidak tenang, banyak masalah yang mendatangi, mendera kita, lalu kita hadir di majelis ilmu, kalau pulang dari majelis ilmu jadi plong, berarti berhasil. Tapi kalau tetap tidak ada perubahan sama sekali, dipertanyakan tentang hadirnya kita di tempat-tempat majelis ilmu itu. Dan saya bisa memastikan karena dasarnya kuat dari Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW, bahwa orang yang berada di majelis ilmu dan selesai dari majelis ilmu, dadanya akan terasa lapang, ketenangan akan menghampirinya, segala permasalahan yang membebaninya akan hilang, minimal berkurang dengan cukup banyak. Ini akan betul-betul, Pak. Jadi kalau kita sekarang ini, waduh ini lagi pusing, masalah banyak, datang ke majelis ilmu, yakini, ikhlas, serius, maka akan Allah obati. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, makanya kita kalau bisa hadir di majelis ilmu, kita tuh sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongan Allah kita berada di majelis ilmu, apalagi di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyatakan ketika seseorang berada di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, membahas kitabullah, membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka nazalat alaihimus sakinah, turun di tengah-tengah mereka itu sakinah, ketenangan.
wa ghasyiathumur rahmah, diliputi kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dikelilingi, dikerumuni malaikat-malaikat Allah. Wa zakarallahu fi man indah, dan Allah menyebutkan nama-nama orang yang hadir di majelis ilmu di hadapan makhluk-makhluk Allah yang dekat dengan Allah, yaitu para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak tenang bapak-bapak, ibu-ibu, kita berkumpul bermajelis dengan para malaikat yang selalu taat, dan mereka adalah makhluk Allah yang salih. La ya'sunallaha, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Bukankah dulu para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ketika merasa lelah, merasa bosan, stres, langkah awal yang mereka lakukan adalah mencari saudara-saudaranya yang solih, ditemui. Bagaimana Ibnul Mubarak, seorang tabi'ut tabi'in terbaik, seorang ulama besar ahli hadis, sekaligus seorang konglomerat yang kaya raya, dan seorang mujahid fisabilillah, selalu terjun di medan perang. Beliau adalah seorang ulama yang terjun di lapangan. Beliau pengajar, beliau pengusaha, beliau pejuang. Dan punya seorang teman yang ahli ibadah, yaitu Fudail bin Iyad rahimahullah. Di mana Fudail bin Iyad ini orang yang sangat salih, ahli ibadah, orang yang zuhud. Hari-harinya dipenuhi dengan tangisan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berada di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Sampai-sampai pernah dalam suatu peristiwa perang, di sela-sela kesibukan berperang, ada waktu jeda, Ibnul Mubarak menulis surat kepada Fudail bin Iyad berupa bait-bait syair yang isinya kurang lebih, beliau mengatakan, Ibnu Mubarak mengatakan kepada saudaranya Fudail bin Iyad, ya abidal haramaini lau absortana, wahai hamba haramain, dipanggil sebutan hamba haramain karena Fudail bin Iyad adalah ahli ibadah, selalu berada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, dua masjid terus. Dan ini adalah orang yang soleh. Ibnu Mubarak orang lapangan, sedang berperang, di sela-sela kesibukannya menulis surat, ya abidal haramaini lau absortana, wahai hamba haramain, seandainya engkau melihat kami di sini, sesungguhnya engkau beribadah itu seperti bermain-main, karena engkau bersujud, bermunajat, mencucurkan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sementara kami di sini mengucurkan air mata, keringat dan darah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua sahabat yang berteman akrab, dua-duanya orang yang soleh. Namun Ibnu Mubarak mengatakan, kalau hati saya tidak tenang, saya sedang tidak bersemangat, merasa stres, saya cari Fudail bin Iyad, saya ketemu dengannya, baru lihat wajahnya saja hati saya sudah sejuk. Orang-orang yang soleh dengan benar-benar kesolehannya bertemu orang lain, maka orang itu yang melihat orang soleh tadi akan merasa sejuk melihatnya, akan tentram batinnya. Maka bagaimana kita hadir di sini berkumpul bersama orang-orang soleh dari kalangan manusia, dan berkumpul dengan para malaikat sayyahun yang jumlahnya hanya Allah yang tahu berapa, dan mereka berada di sekitaran kita pada saat ini, maka itu akan menjadi satu cara kita mendapatkan ketenangan batin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas tentunya secara singkat, karena sesuatu yang singkat semoga mudah dipahami, sesuatu yang singkat mudah-mudahan mudah diamalkan dan mudah diingat, yaitu pembahasan tentang meraih ketenangan batin yang hakiki.
kita tidak akan membahas tentang amalan-amalan apa yang membuat hati kita tenang, karena ini sudah banyak yang tahu, artinya sudah kita pahami. Namun yang akan kita bahas adalah mencoba melakukan komparasi, perbandingan cara-cara yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi, cara-cara yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, bagaimana caranya mendapatkan ketenangan batin, kita bandingkan dengan cara-cara yang diada-adakan, yang sengaja dibuat-buat oleh manusia, yang tujuan akhirnya menginginkan ketenangan batin. Bagaimana kita bandingkan dua boleh saya bilang dua torikoh, dua jalan, dua cara, dua metode. Yang satu mengikuti 100% bimbingan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang satunya mengikuti arahan bimbingan dari perkara-perkara yang diada-adakan, perkara-perkara baru atau istilahnya al-ihdaats atau bid'ah, yang tujuannya sama, ingin mendapatkan ketenangan batin. Maka bagaimana hakikat permasalahan ini, sehingga diharapkan kita akan komit melakukan cara apapun yang sesuai dengan Al-Quran, Sunnah Nabi SAW. Dan ini fungsinya agar kita tidak tergiur dengan amalia-amalia yang diada-adakan, yang terkesan sepertinya indah, sepertinya membawa kedamaian. Ini banyak ditawarkan pada hari ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Huzaifah ibnul Yaman, beliau pernah menyampaikan sebuah statement. Beliau mengatakan bahwa semakin jauh dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin sedikit dan bid'ah semakin banyak. Bahkan beliau mengatakan, umpama di antara tumpukan batu maka ada celah sedikit dan di situ sinar keluar, sinar matahari terhalang oleh batu-batu yang begitu banyak, maka sinar matahari yang sedikit itu ibarat sunnah Nabi SAW yang ditekan, dipenuhi dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Akhir zaman sunnah Nabi terus ditekan, dipadamkan, sementara bid'ah dihidupkan dan semakin berkembang. Bahkan lebih parahnya lagi adalah ketika ada orang yang melakukan sunnah Nabi SAW dianggap asing, aneh. Ini terjadi. Sementara orang-orang yang melakukan bid'ah dianggap orang yang sedang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Bahkan ketika ada orang lain yang nggak mau ikut ritualnya, mengikuti cara-cara mereka, dikatakan, sampeanku gak senang dengan sunnah Nabi. Sampean itu bukan ahlus sunnah karena gak senang dengan sunnah Nabi SAW, ya, karena mereka menganggap amalan-amalan yang mereka buat itu adalah sunnah Nabi SAW. Inilah fenomena di akhir zaman pada hari ini. Sehingga dalam permasalahan meraih ketenangan batin, sehingga ada dua versi. Satu versi betul-betul menerima apa adanya dari Allah, dari Rasulullah SAW. Sementara versi yang kedua, mereka mencari cara-cara dengan sejuta kreasi yang mereka bikin. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, dengan adanya sosial media, adanya era digital, baik itu sebuah tuntunan yang benar maupun tuntunan yang tidak benar, itu mudah muncul ke permukaan dan kita ketahui. Dengan adanya Facebook, adanya WhatsApp, ya, atau sosial media yang lainnya, ditampilkanlah bagaimana amalia-amalia yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW, dan itu ternyata banyak jenisnya. Kalau dulu orang mungkin cuma kalau dikasih tahu, oh, ini ada amalan begini-begini. Kalau sekarang tuh menyaksikan betul pada saat acara itu berlangsung, baik sebagai dokumentasi maupun live. Ya. Acara yang aneh-aneh yang dibuat-buat, yang tujuannya katanya untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan batin. Maka disinilah kita harus mengambil sikap. Yang pertama, kita harus mencukupkan diri dengan apa yang
dicontohkan Rasulullah SAW. Yang kedua, jangan tergiur dengan iming-iming bahwa itu akan membawa kebahagiaan. Inilah yang akan kita bahas secara sekilas, melakukan komparasi perbandingan. Apa betul amalan-amalan yang dibikin-bikin itu akan membawa ketenangan? Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa kita sepakat ada amalan-amalan yang ketika kita lakukan dengan cara yang benar dan ikhlas karena Allah akan membawa kedamaian pada batin kita. Di antaranya ini yang sudah kita pahami dan kita pun meyakininya, bahkan berusaha mengamalkannya. Tentunya yang pertama adalah zikrullah. Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram, tenang dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ini resep dari Sang Pencipta yang telah menciptakan kita, yang paling tahu tentang diri kita, yang paling tahu tentang kebutuhan kita, dan paling tahu apa yang bisa membuat kita bahagia dan tenang. Tidak perlu ragu lagi kita bahwa kalau resep itu datangnya dari Sang Pencipta, Allah lah yang maha tahu. Kita ini butuh apa, harus melakukan apa supaya kita bahagia, Allah yang kasih. Harus yakin. Maka ketika Allah mengatakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan zikir mengingat Allah hati kalian akan tenang. Pasti tidak usah ragu lagi. Maka cara mendapatkan ketenangan adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir baik di lisan kita maupun hati kita. Lebih-lebih kalau zikir itu dilakukan sendirian, bahkan sampai melelehkan air mata, maka ketenangan yang didapatkan lebih maksimal. Nikmat sekali, Pak. Salah satu orang yang akan mendapat naungan pada hari kiamat di sisi Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah yaitu warajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah khalian, dalam keadaan sepi, menyendiri, lalu meneteslah air matanya karena takut kepada Allah dan rindu akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, zikir kepada Allah apalagi sendirian dengan perenungan yang mendalam, ini benar-benar menenangkan kita, membuat hati kita tenang, nyaman. Maka ini cara yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Zikir dengan zikir-zikir yang sudah diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan suara yang lirih, dengan penuh rasa harap dan takut kepada Allah, dengan rasa toma dan khasyah, ada harapan dan ada rasa takut, ada kecintaan di sana. Tenang. Itu salah satunya dengan zikir. Termasuk di dalamnya yang membuat tenang adalah membaca Al-Quran serta mentadaburi isinya. Kemudian juga menyebut-nyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanggil nama-nama Allah yang indah. Dan ketenangan itu akan diraih ketika seseorang sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah kenikmatan. Berzikir bikin tenang, damai, bahkan sampai mencucurkan air mata. Baca Quran, tadabbur, subhanallah, serasa sedang
berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang baca Quran, dia sedang mendengarkan firman-firman Allah Sang Pencipta. Bukan biasa, Pak. Quran itu firman-Nya Allah, bukan omongan manusia, bukan omongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu indah saat kita mendengar Sang Pencipta yang paling kita cintai, itu Allah Subhanahu wa taala, sedang berfirman. Kita baca, pasti akan menenangkan itu. Kemudian juga menyebut nama-nama Allah, dipanggil ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Aziz, ya Sami, ya Basir, dipanggil-panggil. Itu adalah bentuk ya usaha amaliyah yang bisa mendatangkan ketenangan. Termasuk berada dalam ketaatan kepada Allah. Ketika sholat, mendatangkan kedamaian. Ketika kita menolong saudaranya dengan menginfakkan sebagian harta kita, membawa kedamaian. Ketika seseorang sedang ibadah haji, kedamaian tingkat tinggi, sedang umroh, bagaimana ketika sedang tawaf, bagaimana sedang sa'i, dan lain-lainnya. Ini adalah jalan-jalan yang sudah deal, sudah fix, sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan. Bapak Ibu jamaah sekalian, para ulama, sebagian ulama salaf mengatakan, alangkah ruginya seseorang yang sibuk dengan urusan dunia, pontang-panting ngurusi dunia, berbagai cara dia lakukan untuk mendapatkan dunia, lalu setelah itu dunia itu dia tinggalkan, dia meninggal dunia. Alangkah ruginya dan celakanya orang yang pontang-panting menghabiskan waktunya dengan memikirkan dunia, mencari dunia, sibuk. Setelah itu dunianya dia tinggalkan, sementara dia belum pernah merasakan damainya hati ketika zikir kepada Allah, ketika menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika beribadah kepada Allah, ketika baca Quran. Banyak orang yang melewatkan hal ini. Karena apa? Saking sibuknya urusan dunia, pokoknya siang malam yang pikir gimana caranya dapat duit lebih banyak lagi. Strategi apa yang harus dilakukan? Itu terus yang dipikir. Sementara orang beriman memiliki mindset, prinsip yang kuat dalam masalah rezeki. Ada satu artikel yang berjudul Adabu Talabi Rizki, adab-adab mencari rizki. Ini kalau kita bahas dan kita perdalam, alangkah nyantainya dan tenangnya kita menjalani hidup ini. Dalam kesempatan yang lain kita bahas. Salah satunya adalah tentang definisi rizki. Bahwa rizki itu adalah ata'ullah, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pemberian Allah itu namanya rizki. Sehingga kalau orang memahami ini, tidak akan pernah berpikir bahwa rezeki itu harus selalu uang. Apa saja pemberian Allah itu rizki. Dan betapa banyak rizki yang Allah berikan kepada kita. Para ulama menjelaskan bahwa rizki itu ada dua macam. Yang pertama adalah arzakun zahiratun lil abdan, rizki yang lahiriah untuk badan kita. Allah berikan sesuatu, karena rizki itu adalah pemberian, maka Allah berikan itu kepada kita secara lahiriah, yaitu kepada badan kita. Contohnya apa? Kenormalan anggota tubuh, kekuatan anggota tubuh, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mata kita bisa melihat dengan normal, itu rezeki. Karena kalau kita ditawari uang 1 miliar, kemudian mata kita harus dilepas, tentu kita gak mau. Ada yang mau kasih uang 1 miliar tapi matanya tolong dicopot dua-duanya, gak punya mata? Gak ada yang mau, Pak. Artinya mata kita ini jauh lebih mahal dari uang 1 miliar itu. Itu bukankah itu rezeki yang banyak, Pak? Kita tidak punya uang 1 miliar, tapi ada sesuatu yang lebih mahal dari uang 1 miliar, yaitu mata kita. Saya katakan lebih mahal, buktinya panjenengan saya tawari, mau nggak 1 miliar tapi nggak punya mata? Nggak mau. Itu artinya mata kita ini rezeki yang tak terhingga. Itu baru mata, belum telinga, belum hidung, belum lidah. Ya. Pokoknya kekuatan badan yang Allah berikan itu rezeki. Para bapak bisa berdiri, itu rezeki enggak? Berdiri apa, Ustadz? Berdiri? Ya berdiri, ya berdiri, Pak.
Karena banyak orang yang nggak bisa berdiri, itu susahnya luar biasa Pak. Baik berdiri badannya maupun berdiri yang lainnya. Itu susahnya minta ampun Pak, ngeri Pak. Kalau laki-laki nggak bisa berdiri, sudah alamat ada kiamat ini. Gak bisa berdiri. Berarti bisa berdiri itu rezeki Pak. Kalau dibeli dengan uang berapa itu Masya Allah orang akan beli. Tapi sering kita tidak sadari ya bahwa rezeki Allah itu begitu luas. Itu yang arzakun zahiratun lil abdan. Rezeki yang lahiriah untuk badan kita. Begitu banyak. Belum kalau yang dalam-dalaman Pak, jantung, ginjal, paru, semuanya ini mahal harganya, bahkan tidak bisa dinilai. Ini rezeki Pak, sehingga kalau kita mikirnya seperti itu, nggak akan terlalu sumpek kalau nggak punya uang. Nggak punya uang, oh tapi saya punya mata ini, punya tangan, punya kaki, normal semua. Ini rezeki dari Allah besar sekali. Yang kedua, arzakun batinatun lin nufus wal qulub. Yang kedua, rezeki batiniah untuk hati dan jiwa. Contohnya apa? Ilmu. Orang diberi ilmu oleh Allah, rezekinya besar sekali. Bahkan lebih mahal dari dunia dan seisinya, berupa pengetahuan agama, ilmu, dan sebagainya. Ini semuanya rezeki. Maka orang beriman dalam masalah rezeki itu tenang. Dan bahkan sudah jelas, rezeki itu tanggung jawab Allah. Allah menciptakan makhluknya, sudah tanggung jawab satu paket dengan rezekinya, gak akan dibiarkan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk yang berjalan di atas muka bumi ini kecuali atas Allah ada rezekinya. Maksudnya kewajiban Allah memberikan rezekinya. Santai. Tapi banyak orang yang tidak punya prinsip seperti itu, pontang-panting dia mencari dunia sampai belum sempat merasakan kelezatnya zikir kepada Allah, belum sempat merasakan lezatnya membaca Al-Quran, belum sempat merasakan lezatnya ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang rugi, Pak. Sangat rugi. Sudah pontang-panting siang malam, lelah, stres, banyak masalah untuk meraih dunia, setelah itu meninggal dunia, ditinggal dan belum mendapatkan surga dunia berupa ketenangan batin, kan rugi sekali, Pak. Maka kita jangan pilih jalan itu. Kita pilih jalan meraih ketenangan batin dengan cara zikrullah, baca Quran, menyebut nama-nama Allah, kemudian juga mengamalkan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin pertama kita sudah ambil kesimpulan bahwa untuk meraih ketenangan batin Allah dan Rasulnya sudah memberikan petunjuk. Ini caranya. Banyak zikir, baca Quran, kemudian beribadah dengan ibadah yang benar. Nah, ini adalah cara-cara yang dibenarkan syariat dan pasti dijamin keberhasilannya dan ketenangannya adalah ketenangan yang sesungguhnya. Lantas bagaimana dengan amalan-amalan yang dibuat-buat, yang tidak pernah diajarkan, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang pada hari ini aneh-aneh modelnya? Karena adanya sosial media, ada kecanggihan ya di dunia informasi, kita jadi tahu, wah ternyata ada ya ritual kayak gini. Mungkin bapak-bapak ibu sering ya menyaksikan bagaimana orang betul zikirnya zikir, tapi caranya tidak pernah kita temukan dalam ajaran Rasulullah SAW. Sampai kadang gode-gode, ya Allah, ada ya zikir kayak gini. Ada yang zikir itu sampai seperti orang, bukan seperti, banyak zikir tapi kesurupan orangnya. Wah gitu ya. Yang wanitanya itu sampai zikir itu sudah gak jelas yang dibaca apa, jilbabnya terbuka, goyang-goyang sampai berdiri kesurupan, wah gitu. Dan itu wah sudah mencapai level yang tinggi, sudah bisa kesurupan gara-gara zikir. Pernah ya Pak nonton seperti itu Pak? Ya Allah, ada orang ratusan berzikir, beberapa orang diantaranya itu mancak-mancak, nginjak-nginjak temannya, montang-banting dan sebagainya. Katanya itu mencapai ketenangan dengan cara zikir yang mereka bikin sendiri atau oleh para pemimpin mereka sendiri. Ketika ditanya, ngapain sampai nyalahkan orang zikir? Ini zikir loh. Sampai nggak senang zikir, duduk ahlus sunnah gitu. Bukan kita menyalahkan zikirnya, tapi tata caranya, mungkin juga ketetapannya, waktunya, hitungannya,
dan seluk-beluknya yang dirinci, ditetapkan. Banyak pada hari ini seperti itu. Ritual-ritual yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tiap hari kita konsumsi, kita lihat, kayak gini ternyata aneh. Hari ini saya lihat ada orang di masjid, dan itu kiai, ustadz, bayi yang baru lahir masih kemulan, kecil, itu dilempar, tangkap, dilempar. Dan itu dibacakan semacam mantra, jadi wali, jadi wali, jadi wali, begitu. Bukan dipegang ini Pak, lepas di tangan, lempar. Ya Allah, ngeri saya lihatnya. Ini ajaran siapa? Secara akal, secara medis, secara dalil nggak ada seperti itu. Bukankah Rasulullah memberikan contoh kepada kita kalau ada bayi lahir, ketika lahir sudah bersih, digendong, ditahnik dengan yang manis-manis, terutama kurma, tamer. Alternatif pertama tamer. Kalau nggak ada, rutob, kurma basah. Kalau tidak ada, yang manis-manis lainnya. Ya, seperti yang mengandung gula atau madu dan lainnya. Kemudian dilumat di mulut, kemudian sudah lumat dioleskan di langit-langitnya bayi. Ini sunnahnya. Kemudian usia 7 hari akikoh, potong rambutnya, ditimbang rambutnya, berapa bobotnya, dikonversikan ke perak, disodakohkan, dikasih nama yang baik. Sudah jelas tuntunannya, nggak ada ya Rasulullah mengajarkan bayi itu dilempar-lempar. Ya Allah, ngeri lihatnya. Dibawa ke masjid, orang-orang pada menyaksikan sambil ketawa-ketawa, bayinya yang dilempar. Karena bayi yang nggak bisa sambat ya Pak, dan itu berbahaya bagi otaknya bayi itu. Ngeri sekali. Inilah contoh bahwa ketika orang membuat jalan yang baru yang tidak pernah diajarkan Rasulullah, itu membawa mudarat yang besar. Lalu ada orang yang mengatakan, tapi ada juga loh mereka itu yang melakukan zikir-zikir, wirid-wirid, tapi hanya mendapatkan ketenangan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah bisa jadi sebagian dari yang mengamalkan itu mendapatkan ketenangan, tapi itu ketenangan yang semu, palsu. Apapun yang tidak datangnya dari Allah dan Rasulnya, walaupun sepintas sepertinya mendapatkan yang dia inginkan, tapi itulah sesuatu yang palsu. Tidak akan pernah dapat. Yang terjadi justru banyak yang jadi gila gara-gara itu. Saya sudah menemukan beberapa orang yang gila dengan mata kepala sendiri saya, dan bahkan saya juga menangani kasusnya. Dan juga seorang teman ustadz ada yang mengajar di rumah sakit jiwa, itu 70% pasiennya adalah orang yang melakukan amaliyah-amaliyah, terutama zikir-zikir yang tidak diajarkan Rasulullah SAW. Tapi alasannya, ini gurung kuat, gak nutut. Ya. Padahal cara yang dilakukan adalah tidak sesuai contoh Nabi SAW. Maka ketika kita enggan melakukannya, kita dicap, ini orang gak suka zikir. Ketika ini ada salawat yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW, bahkan cenderung mengarah kepada kesyirikan, kepada kebid'ahan, lalu kita meninggalkannya, maka kita dicap orang yang tidak suka bersolawat. Padahal zikir sudah ada contohnya jelas. Bahkan sehari semalam zikir itu penuh, bahkan mungkin tidak bisa atau belum mampu kita lakukan sepenuhnya. Zikir pagi petang saja kita sering meninggalkan. Banyak sekali zikir yang diajarkan Rasulullah SAW itu, tapi banyak yang belum bisa melakukannya. Mengapa cari yang lainnya, yang benar-benar sunnah aja belum dilakukan? Sholawat sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Dalam kitab sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, sifat sholat Nabi. Karena Syekh Albani ini pakar hadis, beliau kumpulkan dalil. Jadi kitabnya tentang sholat, tapi isinya kumpulan hadis-hadis yang beliau takhrij. Pada bab tentang tasyahud, sholawat Nabi pada saat tasyahud itu ada beberapa jenis, kalau nggak salah sampai 9 model, dan semuanya ada hadisnya. Sudah banyak Pak pilihan sholawat itu, tapi orang merasa nggak cukup. Ini ada sholawat yang aneh nih, sholawat yang bisa membakar jin. Jadi kalau ada orang yang diganggu sihir, santet, kemudian datang ke orangnya, kemudian ditariklah jinnya itu,
ditaruh di piring dengan tisu, terbakar dengan sholawat itu. Sebelum terbakar baca sholawat yang khusus. Apa namanya sholawat itu? Sehingga ada kesan bahwa ini sholawatnya luar biasa. Dan untuk mendapatkannya juga harus ada ijazahnya. Sehingga dia terbakar. Ternyata setelah terbakar dibongkar sama pesulat merah. Jadilah rame gitu ya. Maka bukan kita tidak suka sholawat, bahkan sangat gemar sholawat. Sebanyak-banyaknya kita sholawat. Bahkan kita biasa bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap nama beliau disebut. Bahkan ketika kita ngetik nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita adalah orang yang cinta sholawat. Kalau ini kajian 45 menit di masjid ini, saya menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 20 kali saja, kita salawat 20 kali. Dan Allah akan bersolawat kepada kita 200 kali. Ya. Apalagi hari Jumat, dianjurkan banyak bersolawat. Rasulullah menyatakan, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah fa'aksiru alayya salatan fa inna salatakum tu'radun. Hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat, maka perbanyaklah sholawat atasku, karena sholawat kalian disampaikan kepada aku. Kita cinta sholawat, kita cinta zikir, kita berusaha maksimal mengamalkannya, tapi dengan zikir dan sholawat yang diajarkan Rasulullah SAW, yang jumlahnya itu banyak, yang belum itu bisa kita lakukan. Kenapa harus cari zikir-zikir yang aneh-aneh? Zikir sambil joget, zikir sambil kesurupan, kemudian ritual-ritual yang tidak dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalaupun mereka mendapatkan ketenangan yang semu, sisanya adalah kerusakan demi kerusakan yang terjadi. Maka kita cukupkan amaliyah yang mengarah kepada ketenangan batin dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, itu sudah cukup. Bahkan seluruh amaliyah yang dicontohkan Rasulullah SAW, apakah sholat, apakah puasa, zakat, haji, umroh, zikir, baca Quran, semuanya itu mensucikan jiwa manusia dan membawa manusia kepada ketenangan. Tidak perlu ragu lagi dan tidak perlu cari alternatif yang lainnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita isi hati kita dengan tauhid. Isi hati kita dengan zikrullah. Karena hati yang ada isinya inilah hati yang betul-betul berkualitas, bahkan saking berkualitasnya selalu diincar oleh syaitan. Sebagai penutup, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan, seorang pencuri ketika diberi pilihan dengan dua macam rumah, yang satu rumah ini rumah megah dan banyak isinya, ada perabotan-perabotan mahal, ada berangkasnya, isinya uang perhiasan, ada kendaraannya, lengkap, mewah, megah, lengkap. Yang satunya rumah kosong, melompong, bahkan nggak ada penghuninya, bahkan sudah mulai rusak, mulai rapuh temboknya, asbesnya sudah mulai jebol. Kira-kira kata beliau, pencuri akan menargetkan rumah yang mana di antara dua rumah ini? Pasti rumah yang mewah, megah, banyak hartanya. Kata beliau, begitu pula hati kita. Hati kita itu ketika terisi dengan sesuatu yang bernilai, yang berharga, yaitu tauhid nomor satu, berisi zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan cinta kepada Allah, dipenuhi dengan roja, harapan kepada Allah, dipenuhi dengan khauf kepada Allah, itu akan jadi incaran syaitan, sehingga akan berusaha bagaimana caranya melepas ini, karena ini berkualitas. Sedangkan hati yang kosong, tidak ada tauhid di sana, tidak ada zikir di sana, maka itu hati yang hancur, bisa jadi bukan diincar karena ingin dicuri barangnya, tapi bisa jadi sebagai sarang penyamun. Ada rumah kosong, jadikan markas pencuri, markasnya para perampok. Dan rumah yang kosong apalagi rusak, itu setan sudah nggak usah repot-repot menggoda, gampang untuk menguasainya.
Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita penuhi hati kita dengan sesuatu yang berkualitas, dengan banyak zikir kepada Allah, dengan tauhid, dengan baca Quran, dengan cinta kepada Allah dan lain-lainnya. Supaya hati kita ini menjadi istimewa, dan sebenarnya walaupun istimewa diincar syaitan, tapi kita akan pertahankan. Daripada hati yang kosong, melompong, apalagi rusak, ini akan dijajah oleh syaitan, dikuasai syaitan dengan mudahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita ketenangan batin yang hakiki, dan semoga kita dijauhkan dan terhindar dari hal-hal yang menjerumuskan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan label kemasan untuk mendapatkan ketenangan batin, maka itu adalah ketenangan batin yang semu yang berujung pada kebinasaan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.